Lu ngapain bro? Bikin undercover bro. Lalu lu ngapain? Undercover juga? Undercover lu pakai baju kayak gitu? Undercover lu baju gitu? Lah lu kok undercover kayak super Gojek? Ini undercover ceritanya ya. Aduh, ini udah gerah loh, ini gue usaha nih kayak gini, anjir. Jadi gue gagal undercover. Udahlah, daripada kita undercover, dan kita Sofa Merah. Oke, balik lagi bersama gue Tulus. Dan gue Ethan. Dan ini adalah Sofa Merah. Jadi, karena kita lagi undercover nih, mending kita nonton video trailer ini nih. Muammar Emkas, Jakarta Undercover. Saya ini selalu berjuang untuk rakyat. Iya, Saya tidak pernah bersenang-senang. Power of Park. Coba sini. Si itu Mereka bingung, itu ya. lagi transaksi Yes, barang yes. yang bikin Iya, bikin apa sih? Soalnya di bencong. Materi yang lo cari-cari selama ini, Mas. Tulisan baru gua. Kok MK jadi ganteng? Gua nggak perlu ini. Enggak ya? Jadi desain dari Oke Jack. Temen gua tuh bukan. kita ini udah Ini materi masuk Marcelo inner tuh. circle-nya. Oh, bukan. Kita nih, kamu harus ngejaga kepercayaannya Yoga. Bisa nggak? Itu kayaknya iya. Itu artis ya ternyata. Sesuai yang tadi gitu ya. Ada perasaan nyaman yang nggak bisa gua rasain ketika gua bersama. The fuck you doing, man? Pesta udah jalan. Gak usah. Ini cowok-cowok itu katanya mirip sama gue ya? Iya, pangeran iklan. Pangeran iklannya. Malah nih ya, banyak orang yang ngorbanin persahabatannya demi kepentingannya sendiri. Gila nggak? 1-2 halaman aja lah buat tulisan baru gua. Gak masuk apa-apa udah takut. Stop. Lu jangan pernah lewatin garis, Pras. Adalah salah satu bentuk pengkhianatan yang dilakuin sama teman dekat gua yang sangat gua percaya. Jangan terbitin catatan Seorang bencong. Lo yang minta gue, maksa-maksa gue untuk nulisan Jakarta Undercover bisa diterbitin, tau gak? Jakarta penuh dengan pengkhianat, bangsat semuanya. Ini kan wajah lain Jakarta. Wajah yang gak semua orang lihat setiap waktu. Ini yang harus aku ceritakan. Ini yang akan membuat aku menjadi signifikan. Muammar Emkas. Jakarta. Bye-bye diet. Oke, itu dia filmnya. Terus trailernya. Gimana menurut lo? Bukunya dulu udah. Terus itu kan zaman dulu sama zaman sekarang pasti Jakarta udah berubah dong. Nah, gue mau kayak Apalagi kan gitu nih. udah ada yang ditutup kan? Perbandingan, iya. Tapi kok kita soto ya? Coba ada yang bikin filmnya. Tapi yang bikin filmnya lagi sibuk ya. Iya sih. Gak mungkin lah kayak gini. Bentar ini kan mau tanya. Loh. Ini Mas Fajar Santi bro. Kok nggak tau gue ada orangnya kita Tadi di sini Mas. hampir gue dari sini. Oh iya. Mereka undercover juga. Oh iya gila. Ada Mas Fajar Nugros dan Mbak Santi. Thank you banget sudah mau meluangkan waktu di Sofa Merah. Iya, udah membuang-buang bensin dan waktu yang akan terbuang sia-sia. Untuk viewers yang nggak seberapa ini. Banyak loh nanti. Oke, kalau gitu langsung berhubung ada yang bikin film. Kalau dari yang kita lihat tadi trailernya, kayaknya ceritanya agak berbeda sama trailer yang dulu gue pernah lihat. Tapi emang ceritanya beda sebenarnya. Ya ini versi baru filmnya dari Oke. sumber literatur yang sama. Oke. Kalau bikin sama kan berarti remake kan. Iya. Kita kalau ceritanya sama mungkin remake atau apa. Tapi ini terjemahan baru dari buku Jakarta Undercover. Oke. Tapi kalau gua lihat di YouTube itu trailernya tuh pertama tuh bulan Mei 2016 kalau nggak Mei apa Ya. April 2016. Terus baru launchingnya Februari itu tuh lama banget. Apa yang terjadi? Apakah ada hubungannya dengan politik Sebenarnya semua ini? bikin film ya harus senikmat itu. Ada waktu untuk proses develop skenario, proses syuting, editing, post productionnya gitu. Yang ada sekarang kan kadang film cepet banget kesannya seolah-olah karena kan mereka mengejar target. Ini tidak begitu. Iya, ada yang disentil lah, ada yang merasa tersentuh. Mengejar target. Tapi ini nggak gitu. Kita produser memberikan ruang untuk ya membangun sebagus mungkin lah. Oke. Spend more time. Spend more time. Berarti punya more money juga. Oh iya benar. Biasanya sih gitu. Gitu. Enggak juga. Oh iya juga. Tapi terakhirnya udah habis dari tahun lalu. Kayaknya
tahun kemarin kita premier di JAV, ada di JAV Netpack di Jogja, itu world premiere di sana. Oh berarti lu sempat ditayangin juga di premiere itu kan? Iya, tapi yang director's cut. Gitu. Oh, nanti yang Jauh lebih menarik pasti. Iya lah. Yang tayang di nasional besok jelas yang versi lebih melihat norma-norma sebagai kita sebagai bangsa dan Ramah lingkungan lah, ramah lingkungan. Nah, kan film ini, tapi bagaimanapun film ini tetap 17 tahun ke atas. Jadi kalau ada hal-hal yang dilihat terlalu panas ya mungkin karena kita mati fakta yang ada. Bukan karena mau mengkampanyekan pornografi dan sebagainya. Ya. Aku mau pakai baju nomor 1 tapi muka nomor 2. Enggak ini. Itulah demokrasi. Oh, demokrasi guys. Pertanyaan gue yang paling penting, gue boleh buka jaket pasti? Boleh. Gerah loh itu. Karena kita membahas topik yang sangat panas. Oh iya, betul. Jelas makin panas. Gue juga mulai panas sebenarnya, tapi gue gak usah pakai baju lagi. Tipikal film Indonesia lah. Kan banyak yang clickbait, bukan clickbait sih. Ya bahasa internetnya clickbait. Cuma pas mereka ngasih trailer, mereka banyak kayak adegan hot gitu biar orang-orang pengen nonton cuma untuk yang kayak gitu-gitu lah. Tapi kalau di Jakarta Undercover ini kita memang sengaja treatmentnya editornya berbeda. Yang ngedit film sama trailer itu gue udah satu jadi supaya mendapatkan point of view yang berbeda. Oke. Menarik. Itu kan sebenarnya itu main sufaranya ada value-nya juga ternyata. Ini kita cuma nyampa doang, ngata-ngatain sesuka hati. Begitulah orang-orang yang sangat pakar dalam dunia perfilman. Perbedaan jurang ilmu yang begitu. Jurang ilmu yang begitu besar. Kan untuk syuting ini biasa orang butuh research kan. Benar. Jakarta Undercover ini ada research nggak kemarin? Enggak sih. Karena Mas MK dong riset kan. Saksi risetnya kan Mas MK. Ada riset tapi minim lah. Karena kita primary data sudah ada, which is itu buku itu. Itu riset. Kita Jadi Mas Fajar nggak research nih? Enggak. Beneran. Kalau misalnya Mbak Santi nggak ada nih, kalau research ya sebenarnya itu masalah. Oh iya, saya juga minta tips and tricksnya sebenarnya biar lihat kan gimana caranya kita bisa mengetahui bahwa lantai 7 adalah surganya di telapak kaki lantai 7 itu. Surga bagi telapak kaki ibu kan dari lantai 7 kali Ini productionnya masalahnya demi istri, coba demi suami. Oh iya benar. Coba demi suami hancur. Pasti banyak adegan-adegan nightlife-nya. Sama censorship gimana ya? Gimana tuh coba kalau dari sisi? Kebetulan besok kita jam 1 ada jadwal audiensi sama LSF sih. Oke. Jadi kita dapat beberapa catatan, anjuran-anjuran dari mereka. Kan film ini kita memang buat untuk marketnya gitu. Kita nggak bikin film Jakarta Undercover untuk anak umur 13 tahun gitu. Atau dan sekarang di bioskop juga kadang-kadang si mbak-mbaknya ngasih tahu kan kalau ini filmnya ini loh Mas gitu ya. Di beberapa bioskop. Iya, gue tanya KTP. Lu Mau nyoblos. Dia tanya KTP karena dikira pekerja asing. Gue juga mau ngeliat mereka anjuran itu dari angle mana gitu kan. Dan soalnya kalau shot-shot yang mereka minta ubah itu berarti hilang undercovernya. Cuma Muammar MK Jakarta. Iya. Kayak ada waktu gue nonton film luar sih. Dia nge-cut di bagian yang menurut gua itu penting di storyline-nya. Dia habis di-cut dia kayak kok dia pindah gitu. Maksudnya lu tau ngerti, cuma kayak menurut gua itu bisa kalau ini yang tiba-tiba suaranya gitu kan biasanya. Lagi dicekek. Oh, lagi dicekek terus kayak sadis. Jadi nggak seru bro. Itu udah ekstra pantai. Oh, pantai. Kalau dari para pemain, Oka Antara, gue ngeliatnya kok dia perwujudannya mirip sama yang di film yang dibunuh-bunuhan tuh, Killers. Kayak ada nerdnya, tapi ada. Aku pikir sih Oka di sini agak beda sih sama Killers. Secara look memang dia cool, itu treatmentnya memang seperti yang aku bayangin lah. Karena kan kalau kita ngomongin karakter Mas MK sendiri dia terlalu periang kan gitu. Sementara kita harus terlalu gozu ya. Terlalu wah ya. Tiara If, dia DJ. oh ya? Siapakah dia? Sebenarnya gue nggak tahu loh. Gue DJ. Jadi dari mana kah dia? Kita di film sebelumnya Tiara tuh pernah
cameo di film kita yang sebelumnya Cinta Selamanya. Terus Tiara pernah bilang sama gue bahwa gue pengen dong dikasih kesempatan lagi di film, tapi kalau bisa gue nggak mau yang cuma nge-DJ doang, gue pengen beneran acting gitu. Oke. Terus gue langsung kebayang kayaknya dia bisa nih jadi karakter ini. Terus ada di beberapa karakter yang mereka ada coaching pole dancing sama Vicky Burki, pokoknya nari lah yang gitu-gitulah, yang urusan dance. Kenapa lu gini-gini? Covernya itu Bukan yang gini-gini Burki. Bukan. gitu, beberapa karakter itu sebulan juga. Kita di DIP tuh pengennya tiap film tuh kalau bisa kita tuh istilahnya apa ya, menelurkan, melahirkan, memberi kesempatan pada bakat-bakat baru gitu. Nah, jadi dari tadi lo berdua sih gue lihat tapi agak susah sih. Lu mau styles. Tapi itu sebenarnya kriteria untuk menjadi aktor yang Saya sangat yakin dengan film Ani. Terus tadi ada yang karakter yang menarik di trailer tadi adalah Ganindra Bimo. Pasti dong. Selamat malam ESPN gitu ya, wawancara berita malam. enggak, tapi kemarin gue nonton makanya agak aneh karena dia kayak selamat malam gitu. Selamat malam ya sih ke bawah kayaknya. Dia ke bawah tuh habis syuting. Wayne Rooney gagal mencetak gol. Jadi nggak ends. Si Bimo itu langsung kayak pas lu bikin nulis bencong Bimo nih itu. Atau ya kan beberapa karakter itu kan udah langsung ada bayangannya. Bimo itu sebenarnya ada beberapa pemain di film ini yang ngobrol ke gue gitu, terus bilang bahwa gue pengen dong untuk menunjukkan kemampuan gitu, minta percayaan gue kan kasih lo 100%, misalnya Bimo, Baim. Dan gue rasa begitu kita request, kita ngomong dari hati ke hati itu udah mampu untuk melakukan itu. Dan mereka gue pikir di film ini total bener-bener ya. Orang katanya sampai nggak serumah ya sama istrinya. Ya, bener nggak tuh? Katanya sebulan gara-gara serumah tapi biar nggak nggak seranjang. nggak seranjang. Effortnya Dia paling penting. Sekarang nih kan bentar lagi filmnya bakal tayang nih tanggal 23 ya kalau nggak salah ya. 23 Februari. Apa sih kalau dari kalian berdua yang mau coba disampaikan, yang mau disampaikan pesannya gitu? Ya, ini film tentang Jakarta yang aku rasakan selama 10 tahun gue di Jakarta kan. Jadi, jadi di situ nggak ada Jakarta yang lu lihat tiap hari, misalnya nggak ada establis Monas, nggak ada establis Bundaran HI, kemacetan itu orang udah tahu semua. Ini Jakarta yang gue rasakan, yang ya moga-moga menghibur. Jadi ini ya Jakarta. Semoga orang juga ikutan ngerasain bahwa Jakarta seperti ini. Jadi kalau misalkan ngeliat di detik berapa tuh ada yang Mbak Im bilang Jakarta bangsat semua, berarti kan ya mungkin itu selama 10 tahun terakhir banyak yang bangsat semua tahun terakhir. Kalau bisa kasih 3 kata untuk perfilman apa? 3 kata untuk perfilman saat ini maksudnya. Perfilman saat ini. Kalau dari Mas Fajar dulu kali ini. Film Indonesia sekarang maju, berkualitas dan bergairahkan. Kalau dari Mbak Santi nih 3 kata. Oke, apa ya? Tumbuh, ya, seru, dan bukan berkualitas. Ada bagus lah trailernya. Tapi gue menarik ya. Kalau menurut gue jauh lebih menarik kalau nonton dua-duanya. Jadi lu ada perbanding, lu bisa ngebandingin gitu. Oh iya, ini trailernya ada 2 di channel YouTube ya. Bahkan di channel YouTube-nya di IP juga ada behind the scenes ya kalau nggak salah ya. Bisa dicek. Yang satu yang ini ya, gue lihat tuh kalau Indonesia bikin film yang berhubungan nightlife atau yang gitu-gitu lah, kriminal, adegan di klub tuh agak tricky. Iya, adegan di klub tricky. Kalau menurut gue tricky karena banyak yang fail karena mereka mencoba merekayasa. Jangan lupa ditonton filmnya 23 Februari di bioskop. Tonton bersama rame-rame. Nanti yang komennya bagus di channel ini diundang premier. Dapat premier. Dapat premier ya, bener ya? Yang ngomong langsung Mas Fajar. Oke guys, bisa komen bagus. Asal udah 17 tahun. Bagaimana? Siva Merah live di malam premier. Kita dapat juga. Kita komen aja sendiri. Sendiri gimana? Iya. Oke guys, kalau yang mau komen di bawah tentang kira-kira gimana sih menurut lo, kira-kira nanti filmnya bakal gimana? Apa ekspektasi lo, kira-kira pengalamannya apa yang ditunggu dari film ini? Apa aja bisa
tulis di komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, share video ini kalau lu suka ke teman-teman lo. Kita emang bukan expert. Ya masa kita boleh kritik. Gue Tulus, Dawitan dan Mas Fajar, dan Mbak Santi. Dan ini adalah Sofa Merah.